Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Mufliun Abdul Firmansyah. Saya asisten praktikum struktur data. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang queues atau antrian. Jadi definisi antrian sendiri itu penambahan data dan penghapusan data yang berada di ujung yang berbeda. Jadi kalau di dalam kehidupan nyata penambahan data itu dari belakang ya. Jadi kalau teman-teman pernah mengantri itu, contohnya saat mengantri membeli makan atau ke teller bank. Jadi teman-teman yang pertama masuk, nah teman-teman itu juga yang pasti pertama dilayani dan pertama keluar. Jadi di antriannya teman-teman yang masuk itu yang keluar juga yang pertama keluar. Jadi konsep dalam queues atau antrian adalah first in first out. Kalau di dalam stack itu menggunakan konsep last in LIFO ya, last in first out. Jadi kalau ini menggunakan konsep FIFO, first in first out. Jadi yang pertama masuk ya itu yang pertama keluar gitu. Jadi untuk ilustrasinya sendiri seperti ini. Nah, ini ilustrasinya itu ada data 20, 34, 9, 45 dan 1. Nah, data 20 adalah data real atau data yang paling belakang. Lalu 1 adalah data paling depan. Jadi 52 adalah data baru yang mau disisipkan. Jadi data yang mau disisipkan itu berada di paling belakang. Jadi depannya itu tetap masih 1, yang belakang sudah menjadi 52. Yang tadinya paling belakang itu adalah 20, sekarang yang data paling belakang itu 52. Jadi kalau dalam operasi menghapuskan data, yang pertama keluar itu adalah yang di ujung front atau di ujung depan. Jadi yang nomor 1 terlebih dahulu keluar, lalu nomor 45, nomor 9, nah dan seterusnya. Jadi yang pertama kali masuk ya yang pertama kali keluar itu. Yang terakhir mengantri yaitu yang terakhir keluar. Lalu ada operasi dalam antrian. Jadi seperti ini, misalkan terdapat data berbentuk list. Jadi datanya itu ada 8, 3, 9, 2. Nah, mau diinsertkan data itu 74. Jadi 2 ini adalah posisi depan dan 8 ini adalah posisi belakang. Jadi yang paling belakang sekarang itu 74. Nah, nomor 2 tetap menjadi posisi paling depan. Nah, lalu ada data pop atau menghapus data. Jadi yang dihapus adalah data paling depan. Jadi saat dipanggil data pop itu data nomor 2 itu sudah dihapus. Jadi posisi paling depan itu digantikan nomor 9. Lalu untuk fungsinya seperti ini. Jadi ada fungsi create queue. Ini kita membuat sebuah antrian yang berbentuk list. Lalu fungsi enqueue yaitu kita menginsertkan data atau menyisipkan data. Lalu ada fungsi dequeue untuk menghapus data, yaitu kita pop untuk data penghapusan datanya. Lalu ada fungsi isEmpty yaitu untuk mengecek apakah datanya itu kosong atau tidak. Lalu ada fungsi size yaitu fungsi untuk mengecek berapa jumlah data yang ada di dalam antrian atau listnya. Jadi kita coba saja. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah seperti start. Jadi kita harus membuat
sebuah antriannya terlebih dahulu. Nah, setelah antriannya terbuat, jadi kita memasukkan data satu persatu. Jadi baris pertama adalah baris yang pertama kali dieksekusi, atau struktur data adalah data pertama, matematika data kedua, bahasa Inggris data ketiga, pemrograman web data keempat. Jadi seperti ini. Nah, pemrograman web ini atau di indexation ke 0 adalah data paling akhir atau posisi rear, posisi belakang. Nah, kalau indeks terakhir adalah posisi depan atau posisi front. Nah, lalu ini untuk NQ ini untuk menambahkan data ya teman-teman. Jadi NQ, lalu key ini adalah listnya, lalu struktur data ini datanya, kita mau masukkan data apa. Lalu ada fungsi DQ atau menghapus data. Jadi saat kita DQ ini kita menghapus data, lalu kita masukkan ke dalam variabel temporary. Nah, kita menampilkan data saat ini dan data temporary-nya. Jadi kalau tadi itu yang dihapus, tadi kan struktur data kan yang dihapus. Nah, jadi yang data saat ini yang paling depan adalah matematika, karena matematika tadi berada di posisi nomor 2 dalam posisi front. Nah, lalu struktur datanya ini karena kita menampilkan data yang tadi kita hapus, yang sudah kita simpan ke dalam sebuah variabel ya. Lalu ada NQ, menampilkan data, menambahkan data yang depan menjadi ke belakang. Nah, ini kan datanya tadi kan matematika di depan ya. Jadi kalau kita coba kita lihat, jadi yang nomor 1 harusnya menjadi yang posisi front seharusnya bahasa Inggris, lalu diikuti pemrograman web, dan data terakhir adalah matematika. Jadi kita cek terlebih dahulu, kita run. Nah, benar. Jadi seperti ini. Nah, datanya yang paling belakang adalah matematika, lalu data pemrograman web, lalu data bahasa Inggris, atau data yang paling depan bahasa Inggris, data tengah pemrograman web, data terakhir itu matematika atau posisi rear, posisi belakang. Lalu saat ingin menambahkan data, jadi seperti ini, sama seperti yang di atas, kita menambahkan data ke dalam antrian, lalu namanya kita kasih nama new, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi itu datanya itu data terakhir adalah matematika, sekarang data terakhir adalah new, matematika sudah maju. Lalu ada fungsi isEmpty. Di isEmpty itu mengecek apakah data ini kosong atau tidak. Jadi kita cek saja. Nah, masih false. Jadi datanya ini enggak kosong ya. Jadi ada 4 data. Jadi 4 data, apakah dicek ini apakah kosong, returnnya adalah false atau salah. Lalu ada fungsi size. Fungsi size ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang ada di dalam antrian tersebut. Jadi seharusnya ini ada 4 ya. Jadi kita run apakah ini menjadi 4? Ya benar. Jadi cukup ini saja sih untuk penjelasan tentang struktur data antrian. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham bisa diulangi videonya sampai teman-teman paham. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.